Hai, apa kabar teman-teman? Kembali lagi ketemu dengan aku di sini, Kadek Gunawan, dan di video kali ini aku mau mereview sebuah buku berjudul Ikigai. Oke, buat kalian yang mungkin udah lama subscribe channel ini bingung kok tumben-tumbennya aku nge-review buku, dan ini memang buku pertama yang aku review. Jadi sebelum mulai review aku mau cerita sedikit tentang kenapa aku membaca buku. Oke, sebenarnya membaca buku ini kayak sesuatu yang jarang banget dilakuin orang-orang pada zaman sekarang ini ya. Pasti orang kalau lagi bosan, jarang banget orang milih untuk membaca buku. Jadi semua ini berawal dari peraturan pemerintah yang mengharuskan kita untuk diam di rumah aja dan mengurangi berpergian. Dan aku sebagai seorang yang biasa jalan-jalan tiap liburan itu ngerasa bingung mau ngapain kalau liburan. Pertama dulu aku coba untuk main game, aku install Mobile Legends dan PUBG lagi, tapi malah ngerasa kayak aku nggak suka main game lagi. Nggak kayak dulu aku bahkan ngabisin uang jutaan rupiah untuk beli diamond atau skin-skin gitu. Sekarang aku bahkan baru main satu game, aku langsung cabut, nggak suka aja gitu. Jadi aku mencoba untuk mencari kebiasaan baru, mencoba mencari sebuah aktivitas baru di kala liburan dan harus diam di rumah aja. Jadi aku memutuskan untuk membeli buku. Kalau kalian perhatiin di sini, di laci pada lemari ini ada beberapa koleksi buku aku yang aku beli borongan sekaligus. Jadi ceritanya kan dapat THR, tapi karena uang tersebut tidak bisa dipakai untuk beli tiket pesawat. Bisa sih, tapi kita nggak boleh keluar pulau atau nggak boleh berpergian kalau nggak penting-penting banget. Jadi uang tersebut aku pakai untuk membeli beberapa buku. Aku beli sekitar 7 atau 8 buku, hampir 1 juta ngabisin untuk beli buku aja. Dan ini adalah buku yang pertama aku selesai baca. Sebenarnya udah 2 minggu lebih aku selesai baca buku ini, tapi baru hari ini aku akan nge-reviewnya buat kalian semua. Oke, itu aja dulu basa-basinya kenapa aku nge-review buku. Next mungkin buku-buku yang aku baca bakal aku review terus dan aku upload di YouTube aku. Ya, sekalian aktivitas baru membaca, aku juga pingin aktivitas baru, konten konsisten di YouTube. Doain aja konsisten terus meskipun pandemi ini selesai, dan semoga cepat selesai sih. Oke, kita langsung aja review bukunya. Yang pertama aku mau review dari segi fisiknya aja dulu. Ini buku yang pakai hardcover. Aku senang banget kalau udah buku pakai hardcover. Kayak misalnya buku NKTCHI atau Kamu Terlalu Banyak Bercanda. Aku suka banget buku-buku dengan hardcover gitu karena bisa lebih tahan lama teman-teman. Lebih kuat, kokoh, dan lebih kayak premium gitu bukunya. Tapi ingat ya, sering kali kalau buku-buku yang hardcover gini itu sering kalah di bagian lem-lemnya tuh, karena mungkin covernya lebih berat dibanding isi bukunya, jadi isi bukunya sering lepas gitu. Tapi kalau ini kayaknya bakalan kuat, nggak tahu ya, karena buku NKTCHI aku juga masih kuat, tapi beberapa buku yang hardcover gini malah cepat lepas di bagian lemnya. Mungkin penerbitnya atau pencetaknya bisa perhatiin itu. Oke, kalau segi fisik, yang selain cover buku, aku suka kalau buku-buku yang ada ininya teman-teman. Ada pembatas garisnya gini. Pembatas garisnya ini mungkin bagi beberapa orang adalah hal yang sepele, tapi bagiku ini penting banget karena kalau kita pakai kayak penghalang bentuk kertas itu kadang-kadang suka hilang. Terus ada juga buku yang nggak ada pembatas kertasnya, jadi kita nggak tahu dari baca sampai mana, sering kita lipat-lipat di sini, jadi kesannya agak jorok gitu. Tapi kalau pakai ini, kesannya kayak lagi baca kitab. Oke, dari segi fisik penampilan itu mungkin aku nilai sedikit dari covernya. Dari cover udah kelihatan banget di Jepangan. Ini mungkin pohon sakura, nggak tahu ini pohon apa, tapi ini kelihatan banget kalau ini buku dari Jepang. Dan dari judul kalian pasti udah tahu, Ikigai, bukan Iki di bahasa Jawa dan Gai itu Gai. Nah, ini juga ada tulisan Jepang ya, jadi udah tahu banget ini adalah buku tentang rahasia hidup bahagia dan panjang umur orang Jepang. Kalian pasti tahu orang-orang Jepang seperti apa, disiplin, gampang banget diatur, dan orang-orang itu kayak punya tujuan hidup yang bagus banget gitu. Mungkin kita harus contoh bagaimana kehidupan orang Jepang menemukan jati dirinya dan berumur panjang. Oke, dari fisik sekian dulu, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tujuan buku ini sudah terpapar di halaman pertama. Aku suka banget ininya, kalimat depannya. Untuk saudaraku Aitor yang paling sering mengatakan padaku dibandingkan orang lain, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan pada hidup saya. Jadi buku ini untuk
membangkitkan keinginan kita supaya kita tuh tahu kita tuh pengen ngapain sih di hidup kita ini. Jadi buat kalian yang belum tahu tujuan hidup kalian, belum tahu apa sih yang harus kalian lakukan selama hidup ini mungkin bisa kalian baca-baca. Oke, aku nggak bakal bahas sih semua bukunya. Jadi kalau aku bahas semua nanti kesannya aku malah nge-spoiler buku-bukunya. Aku ambil poin-poinnya ya teman-teman ya. Di sini tuh terpampang di halaman depan sih, nggak tahu halaman berapa karena nggak ada angkanya. Ada peta buku Ikigai ini. Aku baca dikit-dikit aja, tipis-tipis aja. Jadi dalam Ikigai ini ada aturan-aturan Ikigai itu seperti ini. Aku ambil sedikit. Ambil nggak sih? Aku ceritain ya. Ada terus aktif dan jangan pensiun. Perlahan aja. Jangan penuhi perutmu. Kelilingi dirimu dengan teman baik. Bugar untuk ulang tahunmu yang akan datang. Senyum. Terus sering senyum. Berhubungan kembali dengan alam. Bersyukur. Hiduplah pada saat ini. Ikuti Ikigaimu. Jadi itulah 10 aturan Ikigai yang ada di peta ini. Terus ada rahasia umur panjang. Di sini diceritain juga gimana sih orang-orang Jepang itu memiliki umur yang panjang. Kemudian ada rahasia hidup bahagia ala Ikigai. Langkah-langkah menemukan Ikigai. Nah ini ada langkah-langkahnya kalau kalian pengen nemuin Ikigai itu. Bagaimana cara mewujudkan flow? Flow itu kayak mengalir, kayak apa yang kalian lakukan tuh kayak mengalir aja tanpa rasa beban gitu. Aku udah baca sedikit tentang ini. Dan terus aku paling lucunya itu ada ini teman-teman. Ada gerakan-gerakan olahraga itu di halaman belakang. Jadi aku agak kaget di bagian belakang tuh. Ini kayak ada gerakan kalian untuk melakukan olahraga sehat tanpa harus mengeluarkan biaya yang keras tuh nge-gym atau apapun itu. Karena di buku ini dijelaskan teman-teman ya kalau sehat itu nggak harus berotot. Sehat itu adalah kalian tuh terus bergerak, nggak banyak diam gitu. Ya meskipun nge-gym itu kalian mungkin lebih sehat, bukan berarti kalian harus nge-gym untuk dapat sehat. Cukup di rumah dengan melakukan gerakan-gerakan ini atau gerakan-gerakan yang sederhana aja, mungkin kalian tuh sebenarnya udah sehat. Jadi di sini aku udah jelasin beberapa peta Ikigai ini, dan jelasin beberapa isi-isi bukunya tipis-tipis saja. Next aku mau kasih tahu kalimat-kalimat favorit yang aku temuin di buku ini yang kayak wow gitu menurut aku. Oh ya, sebelumnya aku kira buku Ikigai ini kayak sebuah cerita perjalanan seseorang yang mungkin menemukan Ikigai atau tujuan hidupnya. Ternyata enggak, ini tuh kayak buku kumpulan, ada penelitian, ada survei, ada wawancara, ada pokoknya lengkap banget di luar ekspektasi aku, yang ternyata bener-bener ngerubah cara pikir aku. Salah satu pola pikir yang bisa bikin aku berubah itu tentang flow itu teman-teman. Jadi flow itu kayak melakukan sesuatu yang mengalir begitu aja. Jadi aku cerita sedikit. Aku kerja di sebuah perusahaan BUMN. Aku maaf banget aku gak sebutin nama perusahaannya. Cukup terkenal, cukup besar namanya. Di sana aku tuh nggak ngerasain flow-nya. Aku kerja tuh nggak ngalir gitu aja. Aku ngerasa beban, ngerasa kalau disuruh gini kayak nggak mau, tapi terpaksa karena kerjaan, tanggung jawab, dan memang gajinya besar. Jadi aku lakuin aja. Bukan berarti pekerjaan jelek teman-teman, cuman aku nggak ngerasa mengalir gitu aja. Dan aku ngerasa mengalir tuh di saat aku melakukan fotografi, videografi, ngedit video, melakukan hal-hal kreatif. Aku ngerasa kayak wah ini aku banget. Nah di sini aku sadar kalau aku tuh merasakan flow-nya tuh di konten kreator atau konten kreatif, dan aku nggak ngerasainnya tuh di perusahaan ini. Tapi bukan berarti aku ninggalin perusahaan ini teman-teman ya. Aku cuma melakukan hal yang bikin aku mengalir gitu aja supaya aku nggak stres di perusahaan besar ini. Kalau hal yang aku suka ini nggak mengganggu kerjaan utama aku bakal tetap lakuin itu aja. Kemudian aku juga lihat sini hal-hal kecil yang sepertinya kita selalu ngeremehin. Misalnya kayak nyuci piring, aku baca banget di sini. Kita pasti malas banget kan melakukan hal yang remeh-remeh, cuci piring, nyapu, ngepel. Padahal kita tuh nggak bisa ngindarin hal-hal kecil itu. Jadi di sini kayak kita kalau mau melakukan hal-hal kecil itu kita buat tantangan tersendiri. Misal aku baca di sini, kita nyuci piring seperti hal yang biasa, kita bikin kayak dia lebih tertantang seperti putarnya lebih cepat, lebih akurat, atau lebih bersih lagi. Jadi kita ngerasa tertantang meskipun hanya dengan hal-hal yang kecil. Malah aku banyak cerita ya. Aku banyak terinspirasi sih dari buku ini. Oke, kita kembali mencari kalimat favorit di dalam buku ini. Ini nih, aku udah garis-garis ini yang aku suka-suka supaya siapa tahu aku pengen baca-baca lagi, aku cari lagi. Nah, salah satu kalimat yang aku suka gini. Kita pasti sering menganggapkan bahwa orang yang paling bahagia itu orang yang pencapaian setinggi-tinggi yang wow. Ternyata enggak teman-teman ya. Bagi orang Jepang, menurut Ikigai mereka itu, orang yang paling bahagia bukanlah orang yang paling banyak pencapaiannya.
Orang yang paling bahagia adalah orang yang menghabiskan lebih banyak waktu dalam flow. Seperti aku bilang tadi, flow adalah dalam keadaan mengalir. Jadi mereka tuh melakukan hari-hari mereka tuh mengalir gitu aja tanpa rasa beban. Jadi meskipun orang pencapaiannya banyak, tapi dia nggak ngalir atau nggak ngerasa nyaman, banyak beban, mereka tuh sebenarnya nggak bahagia. Yang lebih bahagia adalah orang yang melakukan hal remeh, hal yang kelihatannya pencapaiannya biasa aja, tapi mereka tuh melakukannya dengan flow atau dengan mengalir gitu aja. Bagus sih. Jadi lebih sadar kalau kebahagiaan itu bukan sebuah pencapaian yang wow. Oke, kita cari lagi kalimat yang menyenangkan. Di buku ini mereka mau wawancarai orang-orang yang umurnya panjang loh teman-teman. Gila nggak sih, mereka tuh niat mewawancarai orang-orang tua. Tapi memang orang semakin tua, orang-orang tuh semakin punya semakin sadar akan hidup gitu loh. Jadi mungkin kita yang masih muda ini kalau bisa menyadari atau memaknai hidup lebih dini, mungkin kita bisa lebih bahagia. Mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Seperti ini dia mewawancarai David Batty. World Oldest Man dies in 114 maksudnya dia meninggal di usia 114 tahun, dan dia berkata, kita semua akan mati. Beberapa orang takut mati. Jangan takut mati karena Anda terlahir untuk mati. Agak nyeremin kalimatnya, tapi aku ngerti maksud dari kalimat ini. Kita cari lagi kalimat-kalimat yang menyenangkan dari buku ini. Oke, kalimat selanjutnya aku temui ini cukup menarik. Hal-hal penting untuk kebahagiaan dalam hidup ini adalah adanya sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu untuk dicintai, dan sesuatu yang bisa diharapkan. Jadi kalau kalian, apalagi kalau pandemik seperti ini ya, kalian kalau nggak ngelakuin apa-apa pasti ngerasa hidup kalian tuh nggak bahagia banget, karena ya sudah patah hati mungkin, terus nggak ngapa-ngapain, jadi kalian ngerasa kayak ini hidupku kacau banget. Nah, inilah yang bikin aku kenapa sekarang lebih aktif melakukan hal-hal yang menghabiskan waktu. Aku nggak mau hari liburku, hari kosongku tuh berlalu sia-sia gitu aja, atau dihabiskan dengan hal yang sia-sia. Jadi aku habiskan dengan baca buku, dengan bikin konten, dengan memperbaiki beberapa kamar. Aku bahkan ngerapin kamar. Hal-hal kecil yang kayak menyenangkan dilakukan. Oh ya, aku ingat banget salah satu tips di sini. Aku nggak tahu halaman berapa, tapi aku hafal banget karena saking bagusnya ilmunya ini. Jadi dalam hidup kita harus memiliki atau menargetkan sebuah tantangan yang bisa kita kerjakan. Kalau kita memberikan tantangan kepada diri kita yang terlalu berlebihan, itu bikin kita stres. Tapi kalau kita memberikan tantangan yang terlalu remeh, itu bikin hidup kita membosankan. Jadi buat tantangan yang sekiranya kalian sukai dan kalian bisa atasi itu. Aku ambil contoh di fotografi. Aku tahu aku bisa fotografi, tapi aku ingin meningkatkan skill aku di fotografi. Jadi aku buat tantangan dari aku dengan melakukan virtual photoshoot. Kalian mungkin bisa nonton video aku virtual photoshoot atau cek Instagram aku di @kadekagonoan. Aku bikin tantangan itu supaya aku nggak stres, diem aja, atau tantangan hidup aku biasa aja. Jadi aku buat virtual photoshoot di mana aku tahu bahwa aku bisa, dan aku lakuin itu dengan flow atau dengan mengalir gitu aja. Karena nggak mungkin aku juga melakukan hal-hal yang di luar kemampuan aku. Seperti apa yang di luar kemampuan aku ya? Aku nggak tahu dulu kemampuan aku dalam fotografi apa, tapi aku tahu kalau virtual photoshoot ini memiliki tantangan dan aku tahu aku bisa menyelesaikannya. Itu salah satu hal yang aku praktekkan dari buku Ikigai ini. Oke, sampai situ aja. Aku takut cerita terlalu banyak, spoiler terlalu banyak, nanti kalian malah bosan atau gimana. Aku mau lanjut ke next hal yang sudah aku catat di sini. Oke, setelah ini aku mau bahas kenapa sih kalian harus beli buku ini. Di depan sudah ada Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang. Kalau masalah umur, aku tahu kita semua nggak tahu, meskipun kita udah jaga pola makan, udah olahraga, udah bergerak terus, tapi nama umur kita nggak tahu kapan akan berakhir. Tapi semua orang akan meninggal, itu yang harus kalian catat. Nah, ini poin aku catat, rahasia hidup bahagia. Mungkin kalian bingung kenapa kalian sering nggak bahagia, kenapa kalian merasa hari-hari kalian membosankan. Kalian bisa baca buku ini, di sini jelasin banyak tentang orang-orang yang hidupnya bahagia meskipun pencapaiannya tuh nggak wow banget. Di sini jelasin, aku nggak jelasin, takutnya aku malah jelasin semuanya, nanti yang punya buku ini marah. Tapi kalian harus beli buku ini, apalagi cocok banget dibaca di masa-masa pandemik ini. Kalian bisa merasa hidup kalian lebih ada tujuannya, dan setelah pandemik ini mungkin kalian punya pemikiran baru dan semangat hidup yang baru. Aku rasa sekian aja, aku udah banyak banget. Kalau kalian suka video aku harap kalian like
video ini. Kalau kalian mau subscribe, silahkan subscribe. Aku bakal senang banget kalau kalian subscribe. Jadi aku merasa banyak orang-orang yang suka konten kayak gini. Dan kalau rame mungkin aku bakal review buku aku. Ada banyak, belum aku baca. Aku baru baca ini. Aku next baca ini, How to Have a Beautiful Mind. Baru bab berapa ya? Baru mungkin seperempat bukunya dan udah bikin aku wow gitu. Next aku mungkin bakal review buku ini. Dan makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Dah.